Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, siapkan buku paket kalian dan buku catatannya, karena kalian akan ditugaskan untuk mencatat materi yang akan disampaikan lewat video ini. Nah, untuk pelajaran pertama hari ini, yaitu tentang mengenal menu standar pengolah kata oleh Sebelum kita masuk ke pengenalan ikonnya, kita harus membuka dokumennya terlebih dahulu. Nah, di sini Miss sudah menampilkan gambarnya dan di sampingnya sudah ada step by step langkahnya. Yang pertama, yaitu ada klik tombol start atau logo Windows-nya. Yang dimaksud itu yang ini. Yang pertama, ini ya. Kita klik tombol start-nya. Yang kedua, yaitu carilah kata Microsoft Word atau lambangnya Word. Nah, di sini yang kedua. Dan yang ketiga, klik ikon tersebut, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Nah, ini yang akan muncul nantinya. Nah, untuk membuka dokumen baru, klik blank dokumen atau dokumen kosong. Lalu cara keduanya juga ada, kalau kalian sudah membuka Microsoft Word, terus ingin membuka dokumen yang sebelumnya kalian kerjakan, kalian bisa buka, klik menu file, lalu klik open, kemudian pilih lokasi dokumen yang kalian simpan, lalu klik open, maka dokumen tersebut akan terbuka. Membuka dokumen atau membuka dokumen kalian yang lama, pasti kalian ingin menyimpannya yang baru. Nah, sekarang untuk menyimpan dokumennya, di sini ada step by step, sudah diberi nomor. Miss akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada caranya dua. Yang cara pertama, itu sesuai dengan gambar yang di samping ya. Cara pertama itu klik file, kemudian klik save atau save as, sama aja. Lalu pilih lokasi yang akan disimpan filenya. Di situ contohnya ada di komputer. Kemudian nomor 4 itu mencari lokasinya di dalam komputer adalah tempat lagi. Kemudian setelah itu, setelah menemukan tempatnya, jangan lupa kalian beri nama filenya. Kalau nggak diberi, nanti kalian bingung cara mencari file yang kalian buat itu. Kemudian kalau sudah, klik save atau klik OK. Nah, cara yang kedua, selain memakai yang cara pertama, bisa dengan cara menggunakan fungsi key atau pakai keyboard dengan cara tekan Ctrl plus S secara bersamaan. Nah, selanjutnya perhatikan teks di bawah ini. Nah, dari teks tersebut, apakah ada perbedaan? Nah, kalau kalian menemukannya, maka ada beberapa kalimat yang menggunakan huruf cetak tebal, ada yang di garis bawah, dan ada huruf miring. Nah, itu menggunakan ikon standar pengolah kata. Jadi, kita akan belajar itu. Dari teks yang tadi Miss berikan sebelumnya, di situ ada 3 ikon standar pengolah kata. Nah, di sini Miss sudah membuatkan tabelnya untuk mempermudah kalian mencatat ya. Yang pertama itu ada bold, itu untuk menebalkan huruf, bisa kalian lihat di gambar sebelahnya. Contohnya itu seperti ini. Ya. Ini yang seperti ini ya, ini bold. Nah, yang kedua ada italic. Italic itu untuk membuat huruf miring. Ini yang kedua di sini. Dan yang ketiga ada underline. Itu untuk membuat huruf bergaris bawah yang ini. Nah, jika kalian gabungkan tiga-tiganya, itu akan berubah menjadi yang di nomor 4. Ada bold, ada italic, dan ada underline. Nah, letak ikonnya juga berdekatan. Ada di sini. Jadi berurutan, ada B, I, dan U. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Cara menggunakannya itu sangat mudah. Nah, untuk yang pertama, yaitu huruf bold, itu ada 2 cara. Yaitu cara pertama, yaitu sorot huruf yang akan dicetak tebal, kemudian klik tab home, kemudian klik ikon bold pada huruf font, atau yang hurufnya B. Tadi kami sudah memberikan gambar ikonnya ya. Yang ketiga, maka tulisan itu akan bercetak tebal. Nah,
yang cara kedua ini dengan menggunakan fungsi K, yaitu sama, pertama sorot huruf dulu yang akan dicetak, kemudian tekan Ctrl plus B pada keyboard secara bersamaan. Dan ini juga berlaku pada huruf bergaris bawah atau underline, itu hampir sama caranya, hanya saja klik ikonnya underline ya, bukan bold, underline untuk menggaris bawah. Maka tulisan akan bergaris bawah. Dan cara kedua pun sama dengan fungsi K, hanya saja fungsi K untuk underline itu dengan menekan Ctrl plus U pada keyboard. Nah, untuk italic juga sama, ya, hanya bedanya klik ikonnya saja, yaitu ikon italic pada grup font, kemudian maka tulisan akan tercetak miring ke kanan. Yang kedua juga menggunakan fungsi K atau keyboard dengan menekan Ctrl plus I secara bersamaan. Selanjutnya untuk pengaturan teks. Nah, di sini pengaturan teks itu ada dua, yaitu yang pertama perataan teks. Nah, jadi cara mengatur perataan teks setelah kalian mengetik sebuah paragraf di Microsoft Word, kalian ingin mengatur teks tersebut. Nah, yang pertama letakkan kursor pada paragraf atau bisa kalian blok paragraf tersebut. Kemudian kalian klik perataan teks pada menu Home, lalu cari pada grup paragraf. Nah, pada grup paragraf itu ada 4 jenis perataan. Ada align text left, itu rata ke kiri, center untuk teks di tengah, align text right, itu untuk teks rata kanan, dan yang terakhir justify untuk rata kanan dan kiri. Di situ juga Miss selipkan fungsi K-nya agar bisa memudahkan kalian dalam mengatur perataan teks. Kemudian, jika kalian sudah memilih salah satu perataan teks, maka teks tersebut akan sesuai dengan pilihan kalian. Nah, di sini Miss tampilkan susunan dari perataan teks tersebut. Yang pertama tadi sudah Miss jelaskan, ini ada align text left, ya, ini left. Ada center di tengah-tengah posisinya seperti ini. Yang ketiga ada align text right, itu di sebelah kanan ratanya, dan justify itu rata kanan dan kiri sama. Gitu. Yang ada meletakkan teks. Di sini Miss sudah menampilkan gambarnya dengan tata cara meletakkan teks. Nah, untuk meletakkan teks kita menggunakan ikon text box ya. Nah, cara yang pertama yaitu klik tab set, insert, lalu cari grup teks ya. Ini sudah masuk ke insert ya. Di sini ada namanya teks. Nah, kemudian klik textbook, ini namanya textbook atau lambangnya. Nah, kemudian akan muncul blue in. Nah, ini dia namanya blue in. Nah, setelah itu kalian pilih salah satu template atau salah satu pilihan yang ada di sini ya, terserah, bebas. Ini yang mengatur posisi peletakan teks pada dokumen. Kemudian saat sudah memilih template tersebut, maka kotak text box kalian akan muncul di dokumen kalian. Nah, di dalam kotak tersebut ada tanda berkedip, itu artinya kalian sudah dapat menulis dalam kotak tersebut. Oke, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa materi tadi dicatat di buku tulis agar kalian bisa membacanya kembali. Ya, sampai jumpa minggu depan.